Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat form login dan kita membuat prosesnya juga menggunakan PHP MySQL dan juga Ajax ya. Untuk tampilannya tentu saja kita menggunakan Bootstrap. Nah, sebelumnya kita sudah membuat CRUD tentang ini ya, tentang data users. Kita cek sebentar, localhost YouTube. Saya simpannya di sini kemarin ya. Kalau teman-teman lihat di video 1 sampai 5 ya. Nah, kemarin nih kita sudah membuat manajemen user, bukan manajemen user ya, CRUD tentang usernya. Kita sudah berhasil membuat tambah datanya gitu ya. Kemudian juga kita sudah berhasil mengubah datanya. Gitu ya, mengubah data, dan juga terakhir adalah kita juga sudah bisa menghapus datanya menggunakan PHP MySQL Ajax. Nah, oke. Hari ini kita akan lanjutkan ini. Kita membuat halaman yang terpisah ya. Pertama, saya mau buka ini dulu teman-teman. Membuka projectnya ada di Laragon, lalu www, terus ke YouTube ya. Ke YouTube, dan ini folder saya kemarin, CRUD PHP Ajax. Teman-teman silahkan dibuka projectnya di pertemuan sebelumnya. Saya mau buka ini di text editornya ya. Oke, nah ini dia. Ini codingan kita yang sebelumnya. Ini saya tutup semuanya ya, semuanya saya tutup. Kemudian saya mau buka juga database-nya ya. Saya buka PHP MyAdmin-nya, PHP MyAdmin. Oke, kita login terlebih dahulu. Root, bagi menggunakan Laragon biasanya dia minta username ya, passwordnya kosong secara default, dan ini adalah database kita. Nah, ini kemarin ya. Nah, ini dia. Ini kita coba, saya coba hapus semua datanya dulu ya. Jadi, saya pergi ke operation, saya kosongkan datanya. Kita akan coba tambahkan dari sini, dari tabel users, add new. Misalnya saya mau buat nanti admin@gmail.com. Passwordnya juga admin ya, admin, dan full name-nya nama lengkap admin gitu ya. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Sini ada notifnya menggunakan Notiflix kemarin ya. Kalau kita cek di sini di database-nya sudah masuk nih. Passwordnya juga sudah kita hash menggunakan SHA1. Sorry, ini ada yang salah kayaknya. @gmail.com. Nah, jangan lupa ya. .com kita update. Nah, maka di sini harusnya juga sudah diperbarui. Betul ya? Nah, oke, kita akan lanjut membuat halaman loginnya. Sebelum ke sana saya mau buka dokumentasinya Bootstrap terlebih dulu ya. Get Bootstrap. Getbootstrap.com. Nah, ini sebagai panduan kita. Nah, ini sudah dibuka PHP MyAdmin-nya, project kita, lalu ini dokumentasinya si Bootstrap. Selanjutnya kita masuk ke text editor kita. Di sini saya akan membuat satu buah file namanya login.php ya, .php. Nah, di sini. Kemudian karena sebelumnya kita sudah membuat halaman ini ya, halaman ini, atau kita ulang lagi lah ya biar teman-teman paham. Pertama kita membuat struktur HTML yang terlebih dulu ya. Kita buat HTML di sini ya, HTML5, jangan lupa pilih. Saya buat judulnya adalah login. Yang kita include pertama kali adalah ini ya, ini di bagian sininya. Sebelumnya kita sudah tambahkan ini ya, ada Bootstrap-nya, lalu icons, dan Notiflix sebagai notifnya. Ini saya mau pakai juga gitu ya di halaman loginnya. Ini saya copy lalu pindahkan ke sini. Kita copy terlebih dahulu blok, lalu copy, lalu kita pindahkan ke file login.php-nya. Saya paste di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kita juga menggunakan ini nanti. Ada Notiflix, jQuery, dan
bootstrapnya ya. Ini saya copy juga, lalu saya masukkan ke dalam tag body di sini. Saya paste di sini. Nah, ini. Nah, cukup segitu. Lalu di bagian body di sini kita akan mendesain sebuah form untuk loginnya ya. Pertama, kita bungkus ke dalam kelas yang namanya container ya. Container. Nah, kemudian di dalam container ini saya mau buat sebuah kelas yang namanya row. Lalu di dalam row-nya saya akan membuat kolom ya. Call MD sekitar berapa ya? 4 lah ya, panjangnya 4. Kemudian saya lupa tambahkan juga di sini offsetnya ya. Offset MD 4 ya. Offset MD 4. Saya mau lihat ya, lorem di sini saya tes. Nah, seperti ini. Lalu kita coba akses ya. Di kita coba akses di bagian login ini. File login ini maksudnya ya. Kita akses login.php. Nah, seperti ini. Coba lihat, kita sudah ada di tengah sekarang ya. Kemudian di bagian kolom ini, di dalam tag kolom ini kita mau bungkus form login kita ke dalam kelas yang namanya card ya, supaya ada garis pinggirnya. Kemudian kita bungkus lagi ke dalam chart body seperti ini. Kita coba tulis teks untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian card ini saya mau buat kelas, menambahkan kelas top sekitar 50 supaya dia agak ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita 100, nah segitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ingin mempercantik sedikit, bisa tambahkan ini di sini ya, tambahkan semacam logo lah gitu ya. Bagaimana kalau kita coba manfaatkan logo dari bootstrapnya? Ini bootstrap ya. Nah, ini dia ya. Saya ingin menggunakan bootstrap, saya ingin menggunakan logo miliknya bootstrap yang ada di dokumentasinya getbootstrap.com. Lalu di bagian logo sini saya klik kanan, open image new tab. Nah, nanti kita akan dibukakan logo seperti ini. Nah, saya ingin ambil linknya ya. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan logo yang sudah di-download ya, nanti dipanggil dari source yang offline-nya di sini. Namun di sini saya mau menggunakan yang dari dokumentasinya Bootstrap ya. Lalu di dalam ini saya mau kasih kelas yang namanya text center supaya posisi logonya ada di tengah-tengah gitu ya, seperti ini. Sorry, belum. Text center, lalu di dalam text center saya mau kasih image. Nah, source-nya saya isi dengan link yang barusan kita copy yang dari sini ya. Yang dari sini tadi. Nah, yang dari sini kita copy dan kita masukkan ke dalam source di sini. Lalu ini logo alternatifnya. Kemudian kita kasih kelas logonya img responsive ya. Mari kita coba, saya simpan, kita reload lagi di bagian sini. Nah, teman-teman lihat, ini kalau kita lihat masih terlalu besar logonya ya. Mari kita coba kecilkan. Bukan kelas, kita kasih style, width-nya kita atur, mungkin style width berapa ya, sekitar coba 80 pixel. Nah, barangkali cukup ya, segitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Di bagian sini setelah kelas text center, saya mau tambahkan form karena kita akan mengirim data gitu ya. Kita akan bungkus ke dalam tag form seluruh inputannya. ID-nya jangan lupa dikasih ID, yaitu form login gitu ya, nama ID-nya. Lalu di dalamnya saya mau buat beberapa elemen. Yang pertama form group gitu ya. Lalu di
sini kita kasih labelnya apa? Labelnya misalnya email. Lalu text labelnya adalah email juga. Nah, seperti ini. Kemudian inputnya jangan lupa. Input type-nya adalah text dan kita kasih class form control. Nah, seperti ini. Kita kasih juga placeholder-nya ya. Placeholder, apa placeholder-nya? Enter your email gitu ya. Lalu kemudian ini kita gandakan untuk membuat passwordnya. Nah, seperti ini. Email ini kita ganti dengan password, dan untuk for-nya juga password, dan type-nya juga password. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita intip gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kok nggak tampil ya placeholder-nya? Oh iya, salah, bukan palace. Ini pledge. Nah, ini hapus saja P-nya, placeholder. Nah, ini enter your email, harusnya di bawah ini enter your password. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita akan mengirim data nanti, kita kasih atribut name di sini ya. Namanya apa? Misal atribut name-nya adalah email. Kemudian di sini atribut name-nya adalah password. Nah, ini bebas ya, kita yang tentukan. Teman-teman disesuaikan aja. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kita cek, oh ya, betul, satu lagi kita yaitu tombol ya. Sebuah tombol untuk mengirim datanya. Bagaimana kalau kita menggunakan tombol miliknya Bootstrap? Kita cari di sini button ya. Di pencariannya teman-teman cari aja. Ini banyak tombol yang bisa kita gunakan. Namun untuk video ini kita akan menggunakan tombol yang lebarnya full seperti ini ya. Nah, ini teman-teman scroll aja yang block buttons di sini. Kita gunakan yang ini. Copy to clipboard gitu ya. Lalu kita paste-nya setelah form password di sini. Ini saya paste. Kita butuhnya cukup satu aja. Nah, sisanya kita hapus. Jadi untuk membuat tombol yang block itu artinya lebar gitu ya, kita nambahkan kelas yang ini teman-teman. Display grid gap-nya 2 gitu ya. Lalu btn primary untuk nama kelasnya. Kemudian di sini misalnya login gitu ya. Login. Teksnya login. Kalau kita intip, nah seperti ini. Kalau kita lihat ini terlalu mepet ya. Kita kasih ini di sini di bagian kelas gap 2-nya mt. Mt ini maksudnya margin top gitu ya. Sebanyak 3. Kita lihat lagi. Nah, segitu. Sekarang sudah ada jarak ya. Kalau kita lihat di posisi 100% segini. Oke. Nah, ini teman-teman. Kemudian apalagi yang terakhir? Nah, kita ganti tipe dari tombolnya yaitu submit. Nah, submit. Oke, selesai. Tadi kita sudah buat form ya. Jadi inputan email, password, kemudian button. Di sini kita bungkus ke dalam tag yang namanya form. Di mana form ini kita beri ID tadi namanya form login. Nanti kita seleksi ya form login ini, saya copy ya. Form login ini ID-nya ya maksudnya. ID form login, kita scroll ke bawah, kita akan coba lakukan request ke servernya ya. Untuk mengecek validasinya juga apakah inputannya sudah diisi atau belum. Di sini kita buat script baru menggunakan JavaScript. Kita tuliskan GQ submit. Nah, nanti teman-teman ketemu di sini, klik aja. Selektornya di sini kita kasih kutip 1. Kita panggil nih form loginnya. Nah, begitu teman-teman. Di sini saya coba tampilkan alert dulu ya. Oke, nah kalau misalnya tombolnya kita klik, nanti akan tampilkan pesan ini ya. Itu artinya jQuery kita sudah siap digunakan. Saya klik login, nah tampil pesannya teman-teman. Klik OK.
Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba kirimkan dengan Ajax ya. Kita tuliskan di sini Ajax, metodenya adalah post, URL-nya kemana nih? Nah, URL-nya kita arahkan kemana bagusnya? Oh ya, kita akan membuat sebuah file baru di sini nanti, namanya login process. URL-nya kita arahkan ke login_process.php. Nah, gitu ya. Datanya mana? Datanya kita ambil dari seluruh inputan yang ada di form login ini. Nah, gitu ya. Berarti kita pilih this serialize. Nah, buka kurung tutup seperti itu. Data type-nya kita kirim JSON. Seperti itu. Kemudian di sini coba kita konsol ya. Console.log. Apa nih? Response. Kita ambil dari respon ini ya, atau kita gantilah responnya menjadi res sajalah. Res seperti itu. Oke teman-teman, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan lalu kita inspect. Di bagian tab network perhatikan, saya coba isi nilainya lalu klik login. Nah, di sini kita lihat tanda merah ya. Ini 404 not found. Artinya apa? Artinya filenya memang belum ada gitu ya. Kalau gitu kita buat dulu filenya namanya login process.php. Saya copy. Lalu di luar sini sejajar dengan file login.php, saya mau buat file baru namanya login process.php. Nah, seperti itu. Seperti ini. Di sini kita akan coba ini ya, vardam terlebih dahulu. Kita coba vardam. Apa yang kita vardam? Variable post. Karena permintaannya kita kirim menggunakan post di sini. Oke, di sini saya reload ya. Saya pergi ke tab network. Saya isi datanya sembarang gitu ya. Saya klik login. Nah, di sini sudah tidak merah lagi ya. Dan kalau kita lihat responsnya, nah, di sini dia membawa data. Begitu teman-teman. Oke, kita coba fokus ke sini ya. Ke sini. Pertama, karena kita akan terhubung ke database nanti, kita akan panggil dulu yang namanya koneksi ya. Koneksi. Di mana koneksinya? Nih, sejajar ya. Kita require once. Isinya adalah koneksi.php. Seperti ini. Lalu di sini kita akan coba cek. Kita akan coba cek apakah ada request gitu ya. If server request method sama dengan post gitu ya. Kita coba vardam lagi. Kita coba vardam lagi, betul nggak? Ada request dengan metodenya adalah post. Kalau ada nanti tampil seperti yang tadi ya, yang seperti yang ini. Saya reload lagi di sini. Saya isi misalnya email, passwordnya password. Saya login. Nah, tetap ya sama. Artinya kita sudah bisa, artinya fungsi pengecekan ini sudah berjalan. Oke, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita coba tampung inputan yang kita berikan atribut name tadi. Yang pertama untuk email ya. Email itu kita ambil dari string $post. $post yaitu email. Nah, email ini dari mana teman-teman? Email ini dari atribut name yang dari sini ya, dari form login yang dari sini. Nah, atribut name ini. Begitu juga dengan password nanti. Kita panggil di sini. Email dan password. Ini juga password. Ini juga password. Oke, baru di sini kita akan cek inputannya ya. Artinya apa? Inputan ini harus diisi dua-duanya. Kita cek jika email itu sama dengan kosong atau passwordnya itu juga sama dengan kosong, maka kita tampilkan apa misalnya di sini kita kembalikan ke dalam res gitu ya. Respon statusnya itu adalah false
Lalu untuk message-nya apa? Message-nya ini misalnya email atau password harus diisi. Nah, gitu ya. Ini kita menggunakan array ya. Dan seperti ini betulnya. Nah, ini kondisi pertama. Kalau sudah dua-duanya sudah diisi, else berarti gitu ya. Else-nya apa nih? Else-nya baru kita cek. Kita panggil SQL di sini mysqli query. Nah, seperti ini ya. Variabel koneksi. Nah, seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian parameter kedua kita select. Apa yang kita select? Satu ID, kemudian email. Kita akan menampilkan apa nanti misalnya. Oke, ID sama namanya ya, yaitu full name. Nah, full name. Dari mana gitu ya? From users. Nah, ini adalah nama tabel kita. Dua ini adalah nama field yang ada di tabel users gitu ya. Kemudian berdasarkan email. Email yang mana? Email yang diinputkan oleh si usernya. Misal variabel email. Dan berdasarkan passwordnya juga. Passwordnya dari mana? Passwordnya dari variabel password. Seperti ini teman-teman. Email ini kita ambil dari inputan email, passwordnya juga dari inputan password. Oke, kita akan cek di sini. Apakah datanya ada, gitu ya. Jika kita ambil fungsi yang namanya num rows. Dari mana nih? Dari variabel SQL. Kalau datanya ada, ya maksudnya gini ya. Kalau datanya lebih dari 0, artinya 1 atau lebih ya. Itu ada, gitu ya. Di sini berarti dia berhasil login. Selain dari itu, berarti datanya tidak ada. Datanya tidak ada. Bagaimana untuk datanya tidak ada ini? Kita kasih pesan ini ya. Nah, statusnya false, lalu login gagal gitu ya. Login gagal, email dan password salah gitu ya, tidak ditemukan. Seperti ini teman-teman. Lalu nah, ini untuk yang gagal ya. Kita coba cek di sini tadi mana ya? If else sampai di sini. Berarti di sini kita coba tampilkan echo. Kita encode menggunakan JSON encode ini ya. JSON, kita ambil variabel res. Ya, supaya ini nanti kita kirim ke respon Ajax-nya. Kemudian, nah ini perhatikan ya. Ini di setelah tutup kurung perawalnya. Dan kita tangani kalau datanya sudah ditemukan. Apa nih? Kita akan, kalau ditemukan, kita akan membuat sebuah variabel di sini. Berarti user data gitu ya. User datanya apa? User datanya kita ambil dari mysqli fetch esok, atau teman-teman juga bisa menggunakan array ya, fetch array gitu, dari variabel SQL. Lalu user data ini kita buat sesinya. Session yang pertama adalah ID ya. ID-nya dari mana? ID-nya nanti dari user data, dari kolom ID. Ingat, kolom ID ini kita ambil dari sini. Kita gandakan session ini, yaitu full name.
full name gitu ya. Dan terakhir dari apa namanya, ini juga full name ya, kita ambil dari tabelnya full name, kolomnya full name maksudnya. Nah nanti apa ya, mungkin ke depan teman-teman kita akan menambahkan user ini login itu berdasarkan hak aksesnya. Bagaimana kalau kita tambahkan session di sini, kita tambahkan nama sessionnya adalah role. Role-nya ini kita ambil dari sini aja dulu ya. Role-nya untuk sementara dia 0 dulu ya. 0 terlebih dulu. Kemudian setelah berhasil, kemana nih kita akan arahkan gitu ya. Kita arahkan ke mana bagusnya. Ya, sebelumnya karena kita sudah punya indeks di sini ya, kita arahkan ke file index.php ini ya. Kalau sudah berhasil login gitu ya. Nah, mana tadi di sini? Kita arahkan ke file index.php. Oke, berarti di sini kita buat variabel res dan statusnya itu true. Lalu pesannya ya, msg gitu ya, login berhasil gitu ya. Nah cukup segini teman-teman, dan mari kita lihat hasilnya ya. Nih kita reload, lalu kita pergi ke tab network, kita coba masukkan apa nih data yang ada, admin@gmail.com ya. admin@gmail.com, passwordnya juga admin ya. Saya klik login, teman-teman lihat di sini. Ini apa nih, ada yang error katanya, password gak ada key-nya di apa namanya, di baris keberapa, di baris ke-6. Mana baris ke-6, kita cek password nih, gak ada katanya, baris ke-6 ya, betul. Kita coba cek di bagian login.php berarti ya. Nah iya betul, ini S-nya 1 ya, sementara di sana kita tangkapnya 2, password. Nah, seperti ini. Kita ulang teman-teman, kita ulang, kita coba masukkan data yang benar ya, yang ada sesuai dengan yang ada di database, yaitu admin@gmail.com, passwordnya juga admin. Klik login proses, loginnya gagal katanya. Karena apa? Karena email dan password itu tidak ditemukan. Oh iya, kita tahu di database kita itu passwordnya menggunakan SHA-1 ya. Maka di bagian sini, di bagian password ini kita bungkus ke dalam SHA-1 seperti ini. Oke, kita reload lagi ya teman-teman. Saya simpan yang bagian ini tadi. Kita tambahkan fungsi SHA-1 di sini. Lalu saya reload kembali. Saya reload, lalu kita coba masukkan data yang benar sehingga kita mendapatkan hasilnya true ya. admin@gmail.com, passwordnya juga admin. Saya klik login. Nah, loginnya berhasil, tapi dia masih tetap di sini. Nah, artinya kita sudah berhasil login ya. Kemudian kemana nih selanjutnya? Ini sudah selesai. Dan harusnya kan ya, setelah berhasil login dia diarahkan ke sini kan, ke index.php gini kan. Nah, dia masuk ke sini harusnya. Berarti kita harus tanganinya di mana? Di file login.php-nya ya. Di sini di login.php baru kita tangkap responnya. Yang pertama apa? Kita tangkap respon yang gagal terlebih dahulu ya. Respon gagal itu seperti ini. Respon gagal itu kalau inputannya kosong dua-duanya.
Kita lihat ya, ini kosong, saya langsung klik login. Kita coba cek di login prosesnya nih. Email dan password harus diisi. Kita coba tangani yang itu sebelumnya terlebih dulu ya. Kita coba cek di sini if arrest.statusnya sama dengan false. Nah, ini ya. Ini dari mana nih? Kita ambil dari parameter response ya. Status ini kita ambil dari yang di sini, dari res di sini ya. Dan telah kita lempar dari JSON encode di sini. Kemudian kalau statusnya false, apa nih selanjutnya? Kita akan tampilkan pesan bahwa inputan email dan passwordnya belum diisi. Sebelumnya kita sudah include juga ini ya, Notiflix ya. Notiflix bagaimana kalau kita gunakan itu. Kita buka Notiflix di sini sebagai pengganti alert ya, sebagai pengganti alert untuk menampilkan pesannya agar terlihat lebih menarik gitu ya. Di bagian modul kita ubah ke ke modulnya kita klik sehingga berubah seperti ini. Ini kalau gagal kan warna merah biasanya, atau mau warna kuning juga bisa ya. Ini warna kuning misalnya warning gitu ya. Warningnya saya copy, saya copy lalu saya pindahkan ke sini. Ke login.php di bagian sini. Nah, seperti ini. Teksnya kita ganti dari mana? Dari res.msg seperti itu. Nah, ini kalau kondisinya kalau statusnya false ya. Lalu kita coba di sini statusnya adalah true. Nah, kalau true berarti ini ya. Berarti berhasil kan? Kalau true dia berhasil. Berarti di sini sukses. Lalu kita arahkan window.location kemana nih? Kita arahkan ke index.php. Seperti itu teman-teman. Mari kita coba lagi. Ini kita ketika loginnya email dan passwordnya kosong ya. Saya klik login. Nah, coba lihat email dan passwordnya harus diisi. Saya coba masukkan data yang salah. Admin, saya klik login. Login gagal, email dan password tidak ditemukan. Saya coba masukkan data yang benar, @gmail.com. Saya klik login. Login gagal katanya. Kenapa ini? Email dan password tidak ditemukan. Passwordnya salah barangkali ya. Saya coba masukkan yang benar, admin, teksnya masih gagal. Kenapa ini? Oh iya, ini @gmail ya. @gmail.com. Saya klik login lagi. Nah, kita langsung di sini. Tapi pesannya nggak tampil, teman-teman. Dari form login kita sudah berhasil masuk ke ke index.php ya. Tapi pesan ini nggak tampil tadi. Kita bereskan dulu yang bagian sini. Bagaimana kalau ini reportnya apa nih? Report. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau setelah berhasil itu kita tampilkan pesan seperti ini ya. Nah, gini. Pesan seperti ini. Ini saya copy. Saya blok maksudnya, saya copy. Kita blok. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Di res statusnya true. Nah, lebih panjang gitu ya. Apa selanjutnya? Ini pesannya ya. Berhasil login sukses gitu ya. Sukses. Lalu untuk teksnya ini kita ganti kita ganti ya. Teksnya adalah res.msg. Nah, seperti ini. Res.msg.
Lanjutkan. Teks oke ini kita coba ganti menjadi lanjutkan. Lanjutkan kemana gitu ya. Sebentar teman-teman, ini saya matikan dulu ya, saya kasih komentar. Kita coba lagi yang loginnya. Login.php, saya masukkan data yang benar ya. admin@gmail.com, passwordnya juga admin, login. Nah gini ya, login berhasil katanya. Lanjutkan. Nah tapi dia tetap di sini. Dimana kita actionnya ya? Actionnya confirm. Oh gini, berarti bentar, saya klik modul. Nah berarti teman-teman kita tambahkan ini ya, oke, yang ini. Di bagian confirm kita cari fungsi yang namanya ini, oke CB gitu ya. Dimana setelah lanjutkan ini berarti. Ini kok kejauhan ya? Nah harusnya seperti ini. Oke, kita coba. Kalau tampil pesan thank you, berarti kita bisa arahkan menggunakan ini ya. Bentar, kita coba lagi dengan data yang benar. admin@gmail.com, passwordnya juga admin, klik login, sukses, lanjutkan. Nah, thank you. Oke, tampil ini pesannya thank you, berarti kita tinggal tambahkan pesan ini lagi ya. Window-nya di sini, kita ganti alertnya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman hapus saja. Oke, kita ulangi lagi. Yang ini tadi kita simpan ya. Kita simpan. Lalu kita masukkan data yang benar. admin@gmail.com, passwordnya admin. Login, sukses, login berhasil, lanjutkan. Nah, baru kita diarahkan ke halaman login. Ke halaman index.php. Nanti di sini kita akan tampilkan user yang sedang login ya. Tapi sekarang belum. Oke, kita review lagi khusus di bagian login.php. Tadi kita sudah tambahkan ini teman-teman dari atas ya. Bisa dilihat, di pause saja videonya dari atas, kemudian saya scroll ke bawah. Tadi pertama kita buat struktur HTML-nya, lalu kita masukkan yang ini. Lalu kita desain form dibungkus dalam kontainer, lalu row, lalu kita buat kolom dengan panjang 4 kolom, lalu card, kita tambahkan topnya sekitar 50. Lalu di bawahnya kita tambahkan text center, di dalam text center kita tambahkan gambarnya ya sebagai logo. Kemudian di sini kita membuat tag form, namanya adalah form login, ID-nya maksudnya ya. Kemudian di dalam itu kita membuat lagi elemen yang namanya input group ya, email, password, lalu tombolnya di sini sampai di sini. Lalu ditutup dengan tag form login. Namanya loginnya adalah form login. Kemudian di sini juga tadi kita sudah include yang pertama script JavaScript miliknya si Bootstrap, lalu jQuery, dan terakhir adalah Notiflex. Lalu di bawahnya kita tuliskan ini tadi script untuk login. Nah, dari sini sampai sini teman-teman, di pause saja videonya bisa dilihat. Kemudian setelah ini kita membuat login prosesnya nih di sini. Pertama kita buka tag PHP, script PHP-nya, lalu kita panggil koneksi database-nya. Di sini kita cek apakah ada request dalam metode post dengan metode post ya. Kemudian emailnya dan SSH1 di sini menggunakan fungsi SSH1 untuk bagian password. Sini kita lakukan sedikit validasi, ngecek apakah email dan password itu sudah diisi gitu ya. Ini kalau ada salah satu yang belum diisi, dia akan menampilkan pesan ini. Selain dari itu, artinya dua-duanya sudah diisi, kita lakukan kondisi yang ini. Kita cek ke database-nya, kalau datanya ditemukan gitu ya, kita berhasil login. Gitu ya.
Kalau tidak ditemukan, dia loginnya gagal. Nah, itu teman-teman, mengingat video ini dikhawatirkan terlalu panjang gitu ya, kita lanjut ke video berikutnya untuk menampilkan data user yang sedang login. Ketemu di video berikutnya.